Bau tak sedap dari pengelolaan dana hibah berbasis pokok pikiran Pokir DPR di Magetan akhirnya pecah ke permukaan. Kejaksaan resmi menetapkan 6 orang sebagai tersangka, termasuk Ketua DPR di Magetan dan 2 anggotanya. Kasus ini diduga berkaitan dengan korupsi dana Pokir dengan nilai fantastis mencapai 242 miliar rupiah. Ketua DPR di Magetan, Suratno, bersama 2 anggota DPRD yakni Juli Martana dan Jamal, serta 3 tersangka lainnya, kini harus berhadapan dengan proses hukum atas dugaan korupsi yang disebut berlangsung rapi, sistematis, dan terstruktur. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan, Babrul Imam, menegaskan bahwa penetapan tersangka bukan tanpa dasar. Berdasarkan hasil penyidikan, kami telah menemukan minimal 2 alat bukti yang sah. Oleh karena itu, status beberapa pihak kami tingkatkan menjadi tersangka. Tegas Imam, Kamis 23 April tahun 2026. Dalam pengusutan kasus ini, penyidik mengamankan 12 unit barang bukti elektronik serta berbagai dokumen penting. Proses penyitaan juga telah mengantongi penetapan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta. Imam menjelaskan, kasus ini berawal dari pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Pokir DPRD. Namun dalam praktiknya, ditemukan berbagai penyimpangan di lapangan. Faktanya, banyak proposal tidak dibuat secara mandiri oleh penerima hibah. Ada indikasi dikondisikan oleh pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan oknum anggota DPRD, ungkapnya. Tak berhenti di situ, penyidik juga menemukan dugaan pemotongan dana hibah hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Bahkan, sejumlah kegiatan diduga hanya di atas kertas alias fiktif. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ada dugaan kuat praktik yang dilakukan secara sistematis dan berulang, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah, lanjut Imam. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Kini, ke-6 tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sekitar jam 18:30 WIB, mereka digiring menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan kelas kedua B. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa dana publik tidak boleh disalahgunakan. Kejaksaan memastikan pengusutan tidak berhenti di sini dan masih membuka peluang adanya tersangka baru. Terhadap penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program Pokir, Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magetan, tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 23 April 2026, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Magetan setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan sebanyak 35 orang saksi dan pengumpulan alat bukti berupa data dan dokumen sebanyak 788 bundel dan barang bukti elektronik sebanyak 12 unit yang telah mendapatkan penetapan penyitaan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sehingga telah terpenuhinya alat bukti kuat untuk menetapkan status 6 orang saksi menjadi tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka SN selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan tahun 2019 sampai dengan 2024 yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magetan periode 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua, tersangka JML selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Yang ketiga, tersangka JMT selaku anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Magetan periode 2024-2029. Tersangka AN selaku tenaga pendamping dewan, tersangka TH selaku tenaga pendamping dewan, dan terakhir nomor 6, tersangka ST selaku tenaga pendamping dewan. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 797 tanggal 23 April 2006, surat perintah penyidikan nomor print 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka.
atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magetan melalui program POKIR, Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024. Kasus posisi bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024, pemerintah Kabupaten Magetan mengalokasikan dana hibah pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan dengan total rekomendasi sebesar 335 miliar 808 juta 84.400 rupiah dan realisasi mencapai 242 miliar 984 juta 388.867 rupiah yang disalurkan melalui 13 satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk aspirasi 45 anggota DPRD. Berdasarkan hasil penyidikan terhadap 24 pengelompokan kegiatan tersebut, ditemukan fakta hukum adanya penyimpangan sistematis yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD dengan modus menguasai seluruh tahapan hibah mulai dari perencanaan hingga pencairan. Bahwa fakta material menunjukkan kelompok masyarakat penerima hibah hanyalah formalitas administratif, proposal dan laporan pertanggungjawaban tidak disusun secara mandiri oleh penerima hibah, melainkan telah dikondisikan oleh oknum dewan melalui jaringan orang kepercayaan atau pihak ketiga yang memiliki afiliasi politik dengan oknum dewan. Dalam praktiknya, aspirasi rakyat hanya menjadi sekedar dokumen yang disiapkan untuk meloloskan pencairan anggaran. Penyiapan tersebut berlanjut pada tahap pencairan dana. Ditemukan praktek pemotongan langsung terhadap dana hibah dengan berbagai dalih mulai dari biaya administratif hingga kepentingan pribadi oknum dewan. Pelaksanaan kegiatan pun kerap dialihkan kepada pihak ketiga, melanggar prinsip swakelola yang menjadi ruh program hibah. Bahwa terdapat fakta mengenai pengadaan barang yang bersifat fiktif serta laporan pertanggungjawaban yang secara administratif tampak rapi namun tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Rangkaian perbuatan ini bukan sekedar mencerminkan kondisi real di lapangan. Rangkaian perbuatan ini bukan sekedar pelanggaran prosedural, melainkan menjadi praktek manipulasi yang merampas hak-hak masyarakat atas manfaat pembangunan. Kualitas pekerjaan menjadi tak terjamin, pengawasan tak dilaksanakan, dan laporan keuangan berubah menjadi alat legitimasi untuk menutupi perbuatan penyimpangan oknum dewan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Berdasarkan analisa yuridis, tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta regulasi pengelolaan keuangan daerah Permendagri nomor 77 tahun 2020 serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga disimpulkan sebagai peristiwa tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Bahwa perbuatan para tersangka bertentangan dengan ke-1 pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yo pasal 20 huruf B dan C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua primer pasal 603 yo pasal 20 huruf B dan C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsidiar pasal 604 yo pasal 20 huruf B dan C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan hukum bahwa setelah mempertimbangkan dua alat bukti dan adanya ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih sebagaimana unsur objektif dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan unsur subjektif dalam pasal 100 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap tersangka SN, JML, JMT selaku anggota dewan dan AN, THST selaku tangga penamping dewan
Selanjutnya dilakukan penahanan di rutan kelas 2B Magetan selama 20 hari ke depan, yaitu sejak tanggal 23 April 2026 sampai dengan 12 Mei 2026 berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut. Nomor print 179 tanggal 23 April atas nama SN. Nomor print 180 tanggal 23 April atas nama JML. Nomor print 182 tanggal 23 April atas nama JMT. Nomor print 183 atas nama AN. Nomor print 181 atas nama TH. Nomor print 184 atas nama ST. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan dukungan masyarakat, kami mengucapkan banyak terima kasih. Pesan kami, ya, tim penyidik pada saat ini sedang mencari alat bukti lainnya. Ya, kita ingin masyarakat Kabupaten Magetan sejahtera. Seharusnya uang 242 miliar ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, ini kita lagi breakdown dan saya harap dukungan dari semua masyarakat menyampaikan kepada kami penegak hukum bahwa apabila terdapat potongan-potongan terhadap dana pokok pikiran masyarakat, segera melaporkan kepada kami.